Di ruang tenang kediaman Luo Feng di Chu Capital, di dalam salah satu ruang di Menara Bintang. Luo Feng mengamati 3 potong bahan biologis alam kekacauan yang sempurna di depannya, batu besar, 3 sisik perak, dan cabang yang patah. Butuh waktu lama untuk mengumpulkan hanya 3 buah ini, Luo Feng menghela nafas. Bahan biologis alam kekacauan sempurna memang sulit didapat. Dengan 100 miliar pasir alam semesta per potong, itu bisa dimengerti. Makhluk-makhluk alam kekacauan yang sempurna ini ditangkap oleh entitas paling kuat di benua asal. Mereka yang berada di puncak tidak peduli dengan 100 miliar pasir alam semesta, tetapi murid atau anak-anak langsung mereka mungkin tergoda dan menemukan cara untuk mendapatkan beberapa bahan. Tangan Luo Feng, setajam bilah, dengan ringan memotong batu, sisik, dan daun, membedah dan menganalisis struktur paling dasarnya. Luo Feng melihat strukturnya dengan jelas. Komposisi dasar debu batu juga berada di Trinity, bentuk satu partikel abu-abu yang berisi pola misterius dari hukum kekacauan, dengan 2 partikel abu-abu lagi menyatu di dalamnya. Menarik, Luo Feng merenung. Bentuk trinitas dari bahan yang dia peroleh sedikit bervariasi dalam sifat spesifiknya. Sementara bentuk trinitas burung ilahi lebih cair, struktur batuan jauh lebih berat. Masing-masing dari 3 bahan baru memiliki bentuk trinitas, tetapi perbedaan halusnya menghasilkan bentuk lengkap yang sangat berbeda. Pemahaman Luo Feng tentang bentuk trinitas perlahan membaik. Ini sangat rumit, pikir Luo Feng. Meskipun cabang spiritualitas hidupnya telah mencapai puncak alam kekacauan dan cabang tubuh kehidupannya berada di tingkat atas, bentuk trinitas 8 kali lipat masih terlalu dalam, mirip dengan ciptaan langit dan bumi yang sempurna. Memahami esensinya sangat sulit. Di istana misterius yang tidak ada di dunia nyata tetapi merupakan struktur hantu, pikiran berkumpul. Apakah alam kekacauan transenden menjadi, Luo He telah mengumpulkan bahan biologis alam kekacauan yang sempurna baru-baru ini? Untuk apa dia bisa menggunakannya? Satu pikiran bertanya. Aku pernah dengan santai mempelajari makhluk Chaos Realm yang sempurna. Komposisi tubuh mereka sedikit tidak biasa, mengandung unsur-unsur jalur primordial kehidupan dan materi, pemikiran lain menanggapi. Teknik rahasia pemurnian tubuh Luo He memiliki beberapa kesamaan dengan makhluk-makhluk itu. Dia tampaknya mengolah jalan kehidupan primordial dan jalan materi primordial untuk pemurnian tubuh. Selain itu, teknik pedangnya kemungkinan menggabungkan jalur penghancuran primordial, pemikiran lain menyarankan. Memang, asumsi mereka akurat. Luo Feng telah menggunakan jalur kehidupan primordial untuk mempelajari komposisi makhluk alam kekacauan yang sempurna, sebelumnya mengandalkan kemampuan pengubah bentuk untuk berubah secara langsung. Tanpa kemampuan untuk mengubah bentuk, mempelajari jalur primordial materi akan diperlukan untuk memahami transformasi materi. Apakah makhluk Chaos Realm berani mengolah 3 jalur primordial? Itu ambisius. Kami tahu pasti bahwa dia mengumpulkan materi Chaos Realm yang sempurna, tetapi tujuannya masih belum jelas. Dalam laporan intelijen sebelumnya, leluhur alam salju menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan mayat binatang gunung unta. Binatang gunung unta adalah bentuk kehidupan biasa yang dibudidayakan oleh leluhur Yan Feng menggunakan garis keturunan Hunyuan. Tubuh binatang itu mengandung jejak garis keturunan Hunyuan. Leluhur alam salju mengolah sutra tetesan darah, dan telah memahami ke-8 cabang dari jalan kehidupan primordial, mencapai tahap batas darah. Namun, mereka telah berjuang untuk menerobos ke tahap ke-7 dari alam Raja Dewa, kemungkinan mencoba menggunakan garis keturunan Hunyuan untuk kultivasi. Kami akan terus menonton. Jika mereka berhasil menerobos menggunakan garis keturunan Hunyuan, kami mungkin mengundang mereka untuk bergabung dengan kami. Dalam laporan lain, Raja Dewa Iblis Salju, dari kerajaan kuno Guntur kehilangan kendali dan melahap tubuh asli Penatua Wang. Penatua Wang kehilangan tubuh aslinya dan senjata alam utama Raja Dewa. Kerugiannya signifikan, dan dia tidak akan beristirahat. Makhluk kuno bertukar informasi. Makhluk-makhluk ini diam-diam mengamati benua asal. Setiap kesempatan langka atau harta yang kuat akan menarik perhatian mereka, dan mereka tidak akan ragu untuk campur tangan jika diperlukan. Namun, Luo Feng hanya mengumpulkan bahan Chaos Realm yang sempurna, yang tidak menjadi perhatian mereka.
Selain itu, Luo Feng berada di ibu kota Chu, dan tidak ada makhluk kuno ini yang berani memprovokasi Kaisar Chu. Fokus pada kultivasi, waktu berlalu perlahan. Selain kultivasinya, Luo Feng kadang-kadang mengambil tugas untuk mendapatkan pahala. Tugas hadiah, misi penjagaan, dan perburuan harta karun adalah hal biasa, tetapi dua yang pertama memakan waktu atau melelahkan secara mental. Hanya tugas hadiah yang relatif mudah untuk seseorang dengan tingkat kekuatan Luo Feng. Luo Feng memilih untuk tidak menyebabkan terlalu banyak keributan di benua asal, jadi dia jarang menerima tugas hadiah. Kali ini, target hadiah adalah puncak alam kekacauan, White Mist Saint, dengan hadiah 100.000 poin prestasi. White Mist Saint mempraktikkan Primordial Path of Causality, kata Luo Feng saat dia menggunakan teknik pengubah bentuknya untuk mencapai wilayah orang suci. Itu adalah wilayah yang relatif terpencil, dengan banyak kota yang diselimuti kabut putih. Setiap kota terisolasi seperti pulau di dalam kabut. Setiap orang yang kembali ke kota harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan biarkan noda jahat menyelinap melewatinya, sebuah suara memerintahkan dari gerbang satu kota, di mana beberapa formasi memindai setiap pembudidaya yang kembali. Para pembudidaya dengan patuh mematuhi inspeksi. Tiba-tiba, salah satu pembudidaya yang dipindai mengungkapkan tanda merah darah di kulit mereka. Apa yang terjadi? Kapan saya terkontaminasi? Wajah pembudidaya dipenuhi dengan keputusasaan saat tubuh mereka diam-diam larut menjadi ketiadaan. Tidak baik, wajah pembudidaya di sekitarnya berubah. Siapapun yang menyaksikan tanda darah harus menjalani 7 pemindaian tambahan untuk memastikan mereka tidak terkontaminasi, perintah para penjaga, melangkah ke zona yang lebih berbahaya untuk dipindai juga. Jika bahkan satu orang yang terkontaminasi meninggalkan kota, itu bisa membawa bencana bagi seluruh penduduk. Pada saat itu, Luo Feng melayang di atas, menyaksikan pemandangan terungkap. White Mist Saint membawa Calamity of Causality, menyebabkan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di wilayahnya hidup dalam ketakutan terus-menerus. Tanda-tanda kausalitas menyebar, membuat para pembudidaya semakin ketakutan, menghasilkan ikatan kausal yang lebih dalam. Dengan menggunakan kausalitas makhluk hidup untuk kultivasi, White Mist Saint memahami jalur kausalitas primordial. Ketika keterikatan kausalitas menjadi terlalu dalam, dia membawa bencana kausalitas besar, memusnahkan semua pembudidaya di kota untuk menghilangkan ikatan. Luo Feng sudah lama mengetahui detail White Mist Saint. Memusnahkan orang lain sepenuhnya adalah cara paling efisien untuk memutuskan kausalitas. Memang, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di kota-kota itu sangat terjerat dengan kausalitas White Mist Saint, yang mengarah pada kematian mereka. Luo Feng berjalan melintasi langit di atas kota-kota, mengamati para pembudidaya yang dilanda teror, di mana setiap wabah bencana kausalitas merenggut banyak nyawa. Aku telah menemukannya. Luo Feng merasakan kehadiran makhluk alam kekacauan, seorang pedagang di salah satu kota. Pedagang itu tersenyum hangat saat dia melakukan bisnis dengan pelanggan tetap. Tidak ada pembudidaya di kota yang tahu bahwa pedagang ini adalah sumber bencana mereka. Pedagang itu merasakan sesuatu dan menatap Luo Feng. Saat dia melihat ke atas, pedagang itu tidak melihat apa-apa selain bintang besar yang menjulang tinggi. Bintang kolosal itu turun, menghancurkan keinginan mental pedagang itu secara instan. Dengan satu pukulan, White Mist Saint benar-benar hancur. Luo Feng berhati-hati, takut White Mist Saint mungkin menggunakan teknik melarikan diri kausal. Namun, pada kenyataannya, White Mist Saint hanya menguasai cabang dari jalur kausalitas primordial dan tidak mahir dalam teknik seperti itu. Luo Feng menggunakan pikirannya yang kuat dan teknik Lai Yuan untuk memusnahkan White Mist Saint sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak kesadarannya, bahkan mencegah kesempatan reinkarnasi. Ledakan. Pedagang itu masih tersenyum, jatuh mati. Pada saat itu, di ratusan kota di dalam wilayah White Mist Saint, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya tidak tahu bahwa Calamity of Causality baru saja berakhir dan tidak akan pernah kembali. Kumpulkan. Luo Feng melambaikan tangannya, menyimpan tubuh White Mist Saint. Morosa akhirnya akan memiliki makanan. Dengan itu, Luo Feng pergi. Kematian total White Mist Saint menarik perhatian beberapa kekuatan di benua asal. Sementara pertarungan di antara makhluk Chaos Realm adalah hal biasa, pemusnahan total tubuh sejati tidak biasa.
Namun, kematian total, bersama dengan pemutusan kausalitas, sangat jarang terjadi. Hanya dalam beberapa zaman singkat, baik orang suci utara dan orang suci kabut putih telah mati total, mendorong beberapa penyelidikan. Keduanya orang suci utara dan White Mist Saint meninggal sepenuhnya dalam rentang waktu singkat. Mereka bukannya tanpa dosa. Mungkinkah Raja Dewa yang kuat diam-diam menargetkan mereka yang memiliki dosa besar? Orang suci utara dan orang suci kabut putih sebagian besar menjaga diri mereka sendiri, membantai di dalam wilayah mereka sendiri. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik yang mencari keadilan telah membawa mereka keluar? Banyak kekuatan berspekulasi. Kemampuan untuk membunuh makhluk puncak alam kekacauan sepenuhnya adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh beberapa entitas kuat di benua asal. Bahkan Raja Dewa tingkat pertama akan berjuang untuk mencapai prestasi seperti itu. Secara alami, diduga bahwa kekuatan yang lebih besar pun terlibat. 3. Tentu saja, hanya 2 yang meninggal, jadi itu belum menjadi masalah besar. Tetapi jika 4 atau 10 makhluk alam kekacauan mati, itu mungkin menimbulkan kepanikan yang meluas di antara alam kekacauan. 100.000 poin prestasi, Luo Feng merenung. Sebagai murid langsung Kaisar, Luo Feng memiliki akses poin prestasi yang lebih tinggi daripada markuis kerajaan tingkat tertinggi. Dia bisa langsung menyerahkan tugasnya kepada roh artefak Istana Kaisar Chou. Di aula warisan Istana Kaisar Chou, Luo Feng tiba sekali lagi. Aku ingin melihat Shadow of the Calamity Beast, Luo Feng langsung memberitahu roh artefak. Pikiran dan keinginannya telah maju dari alam kekacauan ke tingkat Raja Dewa, dan diagram binatang bencana telah berperan penting dalam kemajuan itu. Secara alami, Luo Feng sangat ingin mengalami Shadow of the Calamity Beast, yang bahkan lebih kuat. Hanya satu tontonan setara dengan menerima seluruh kesengsaraan pertama dari warisan, 8 kesengsaraan bentuk kehidupan. Harganya sangat mahal, dan Luo Feng baru sekarang mengumpulkan poin prestasi yang cukup. Lihat bayangan binatang bencana, roh artefak memandang Luo Feng. Bahkan bayangan yang hancur dari Calamity Beast membutuhkan kemauan tingkat Raja Dewa untuk tetap hampir tidak sadar. Yang terbaik adalah menunggu sampai keinginan mental Anda mencapai tahap kedua dari level Raja Dewa sebelum melihatnya. Di ambang kemauan mental Raja Dewa, sebagian besar fokusmu akan dihabiskan untuk tetap terjaga, menyisakan sedikit kemampuan untuk menyerap banyak dari penonton. Apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Tanya roh artefak. Luo Feng mengangguk. Ya, saya akan melihatnya. Bayangan belaka bisa menjadi menakutkan ini, makhluk macam apa sebenarnya Calamity Beast? Persiapkan dirimu, ia mengangguk sebelum menghilang. Luo Feng menatap ke dalam kehampaan yang kacau, di mana sosok besar mulai muncul. Tubuhnya seperti dunia yang luas, seluruhnya merah, dengan nyala api melonjak. Ia memiliki 8 pasang sayap besar, dan 4 kaki cakar raksasanya sepertinya menopang seluruh dunia. Mata tunggalnya yang besar, dingin dan tanpa emosi, tertuju pada Luo Feng. Bergemuruh, setiap gerakan yang dilakukannya melelahkan, karena rantai mengikatnya, rantai yang memanjang dari kehampaan, menembus tubuh, jiwa, dan setiap bagiannya, membuatnya tidak dapat melawan. Ia menatap Luo Feng dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Luo Feng bahkan bisa melihat jejak waktu lampau di tubuhnya, menyaksikan pertumbuhan binatang itu dari makhluk kecil yang tidak signifikan menjadi bentuknya saat ini, sebuah perkembangan yang mencerminkan proses yang dijelaskan dalam diagram binatang bencana 3000 Void. Namun, jejak yang dia lihat sekarang jauh lebih detail dan sangat menindas dibandingkan dengan diagram. Ini adalah gambar entitas kuat yang mengamati binatang bencana, Luo Feng menyadari. Makhluk kuat ini bisa melihat jejak binatang itu di masa lalu dan merekam gambar ini untuk anak cucu. Jika individu yang lebih lemah telah melihat binatang bencana itu, pikiran mereka kemungkinan akan hancur seketika. Kemampuan untuk melihat jejak waktu masa lalu binatang itu berada di luar pemahaman Luo Feng. Bahkan Kaisar Kerajaan Kuno Yan Feng hanya bisa mengamati bayangan binatang bencana dan membuat diagram dari pengamatan itu. Diagram itu hanya representasi parsial dari binatang bencana yang nyata. Binatang bencana itu benar-benar terikat. Luo Feng terkejut. Rantai yang muncul dari kehampaan jelas mencegah binatang bencana itu membebaskan diri. Kemauan mentalku, di tingkat kedua Raja Dewa, hampir tidak mampu menyaksikan bayangan binatang bencana ini. Kekuatan binatang itu harus melebihi bahkan Raja Dewa di alam tertinggi, namun masih terikat, pikir Luo Feng, heran.
Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa orang yang mengikat binatang bencana itu harus menjadi eksistensi yang lebih kuat, kemungkinan dari sisi para pembudidaya, karena gambar binatang bencana telah diturunkan ke kerajaan kuno Yanfeng. Dari lintasan pertumbuhan binatang itu, sepertinya bukan milik faksi kultivator, alasan Luo Feng. Itu pasti bentuk kehidupan yang menakutkan dari alam terkurung. Bahkan kaisar kerajaan kuno Yanfeng harus menunjukkan rasa hormat kepada makhluk seperti itu. Hanya menyaksikan pertumbuhan binatang itu membuat Luo Feng kagum, namun ada keberadaan yang lebih tinggi yang mampu mengikatnya. Pertahankan rasa hormat, Luo Feng mengingatkan dirinya sendiri. Makhluk seperti itu, bahkan pada tingkat di bawah alam tertinggi Raja Dewa, masih bisa diikat. Dan saya hanya di alam kekacauan. Luo Feng dengan hati-hati menghafal gambar itu. Karena menontonnya telah menghabiskan 100.000 poin prestasi, Aula Warisan memberinya banyak waktu untuk pengamatan ini. Diagram binatang bencana 8.000 void, sebelumnya hanyalah sebuah lukisan, sedangkan ini adalah gambar ruang waktu, jauh lebih detail dan realistis. Saat Luo Feng membenamkan dirinya dalam gambar itu, dia menyadari, tanpa keinginan untuk menghadapi kematian, seseorang tidak dapat mengatasi kesengsaraan tertinggi. Gambar itu memperdalam pemahaman Luo Feng tentang keinginan binatang bencana untuk menghadapi kematian. Meninggalkan segalanya, bahkan nyawa sendiri, adalah satu-satunya cara untuk mencapai titik ini, tetapi itu juga berarti meninggalkan mantan teman. Itu bahkan melahap para sahabat yang telah melalui kesulitan dengannya. Luo Feng melihat jauh lebih banyak detail dalam pertumbuhan binatang itu daripada yang digambarkan dalam diagram binatang bencana. Pada tahap pertumbuhan selanjutnya, binatang itu menjadi sangat kuat, tetapi tidak lagi membutuhkan teman. Untuk tumbuh lebih kuat, binatang itu secara sistematis membunuh dan melahap teman-temannya. Pada akhirnya, suatu hari, itu ditangkap. Bahkan tanpa mengetahui siapa yang telah menangkapnya, ruang waktu berputar, dan ia dipenjara di dunia rantai, tidak pernah bisa melarikan diri. Apakah ini nasib binatang bencana itu? Luo Feng berpikir, merasakan melankolis. Itu ditangkap hanya dengan perubahan ruang waktu, bahkan tanpa melihat penculiknya. Kemauan mentalnya kuat, tetapi pada akhirnya, kekuatan menang. Kekuatan adalah yang terpenting, tetapi bahkan itu menjadi tahanan. Ini berfungsi sebagai pengingat bagi Luo Feng. Mengalahkan musuh dengan kemauan mental saja sangat sulit. Seseorang membutuhkan keuntungan besar dalam kehendak mental dan teknik rahasia terkait. Saat kekuatan Luo Feng meningkat, keuntungan dari teknik Lai Yuan akan menjadi kurang jelas. Luo Feng dapat dengan mudah memusnahkan beberapa makhluk alam kekacauan karena keinginan mereka jauh lebih lemah, dan teknik Lai Yuan memiliki keuntungan yang signifikan. Namun, makhluk purba di benua asal telah mengolah teknik rahasia kemauan, secara bertahap menutup celah dengan teknik Lai Yuan. Bahkan Kaisar Kerajaan Kuno Yanfeng dan penguasa Kerajaan Kuno Guntur dikabarkan telah membunuh Raja Dewa menggunakan kemauan mereka, Luo Feng menyadari. Pada akhirnya, kemauan hanyalah salah satu aspek kultivasi. Memahami Tao. Itulah dasar kultivasi. Melihat bayangan binatang bencana itu memperkuat tekad Luo Feng untuk mengikuti jalur kultivasi dan mengingatkannya bahwa tidak ada jalan pintas. Teknik Lai Yuan akan terus memberikan manfaat yang meningkat, tetapi pada akhirnya, kultivasi sejati membutuhkan penghormatan dan kemajuan berkelanjutan. Waktu berlalu, dan Luo Feng mengabdikan dirinya lebih banyak untuk memahami Tao. Dalam sekejap mata, Luo Feng telah berada di Chu Capital selama 71 zaman. Di ruang tersembunyi sumber alam semesta asal, klon kekuatan ilahi Luo Feng menghadapi jalur kehidupan primordial yang terfragmentasi, mampu melihat 8 cabang jalan dengan jelas. Aku belum mengolah cabang tubuh kehidupan ke alam kekacauan transenden, Luo Feng mengamati. Meskipun aku telah mengumpulkan beberapa bahan biologis Chaos Realm yang sempurna, aku masih belum bisa sepenuhnya memahami bentuk Trinitas 8 kali lipat. Kesengsaraan pertama dari 8 kesengsaraan bentuk kehidupan mencatat 8 cabang, spiritualitas kehidupan, tubuh kehidupan, dan sumber kehidupan di antara mereka. Spiritualitas kehidupan dan tubuh kehidupan keduanya telah dinaikkan ke puncak alam kekacauan. Begitu Luo Feng menjadi Raja Dewa, dia tidak akan lagi bisa meningkatkan aspek-aspek ini. Saya telah belajar begitu lama, namun saya masih belum bisa sepenuhnya memahaminya.
Apakah saya benar-benar perlu menjadi Raja Dewa untuk memahami bentuk Trinitas 8 kali lipat? Luo Feng merenung. Mungkin aku harus mencoba mengonsumsi buah esensi Hunyuan. Awalnya, Luo Feng berencana untuk mencapai puncak dari 7 cabang yang dia fokuskan sebelum mengonsumsi buah esensi Hunyuan. Ada 6 buah yang tersisa untuk membantunya menerobos ke level Raja Dewa. Sejauh ini, hanya 2 cabang yang mencapai puncak alam kekacauan. Seperti yang dikatakan guru, 7 buah harus digunakan di alam kekacauan dan 3 di tahap pertama alam Raja Dewa, pikir Luo Feng. Demi menyempurnakan teknik transformasi, menggunakannya sekarang akan bermanfaat. Meningkatkan teknik transformasinya akan memperdalam pemahamannya tentang kedua cabang. Datanglah ke istanaku, Luo He. Tiba-tiba, hati dan pikiran Luo Feng menerima transmisi dari tuannya, Kaisar Chou. Ini adalah pertama kalinya dalam 70 zaman guru memanggilku. Luo Feng terkejut dan segera berjalan ke istana Kaisar. Di istana Kaisar Chou, Kaisar duduk bersila, sosoknya yang besar sedikit mengerutkan kening. Leluhur telah mengirim kembali sejumlah sumber daya, yang dimaksudkan untuk klan kita, Kaisar Chou merenung. Belum lama ini, 13 kaisar kerajaan kuno Yan Feng telah dipanggil oleh leluhur, masing-masing menerima bagian dari sumber daya. Sumber daya ini dibagi menjadi 13 bagian, satu untuk setiap cabang keluarga kerajaan. Sesuai instruksi leluhur, sumber daya ini dimaksudkan untuk memelihara anggota keluarga. Sifat leluhur adalah untuk memelihara kerabatnya sementara orang luar, bahkan menteri tamu, harus mendapatkan pahala mereka melalui kerja keras. Melatih murid? Siapapun yang melatih murid harus menyediakan sumber daya mereka sendiri. Kali ini, elit kerajaan masing-masing akan menerima sejumlah sumber daya, pikir Kaisar Chou. Ketiga muridku, hanya 2 dari mereka yang sering datang menemuiku, meminta bimbingan. Tapi untuk muridku Luo Feng 70 zaman, dan dia tidak datang sekalipun. Dibandingkan dengan elit kerajaan, Kaisar Chou sama-sama dekat dengan murid-murid langsungnya. Karena elit kerajaan menerima sumber daya, Kaisar Chou merasa tepat untuk memberi murid langsungnya beberapa juga. Menguasai. Luo Feng memasuki istana, membungkuk dengan hormat. Sejak menjadi muridku, kamu belum mencariku sekalipun dalam 70 zaman, dia memandang Luo Feng. Apakah kamu tidak menghadapi kesulitan dalam kultivasimu? Luo Feng dengan hormat menjawab, Tuan, saya memang mengalami beberapa kesulitan dalam memahami jalan kehidupan primordial. Kelopak mata Kaisar Chou bergerak-gerak. Jalan kehidupan primordial? Dia sama sekali tidak mengerti jalan itu. Bagaimana dengan jalan kehancuran primordial? Apakah Anda berkembang dengan baik dalam hal itu? Dia bertanya, karena kehancuran adalah spesialisasinya. Ini berjalan cukup baik untuk saat ini, jawab Luo Feng. Meskipun 72 Blades of Annihilation mencatat 2 cabang, pemisah langit dan surga gelap, keduanya berada di puncak alam kekacauan. Tantangannya adalah menghadapi jalur primordial itu sendiri, dan Morosa masih berada di alam kekacauan, yang membuat kemajuan lebih lambat daripada jalan kehidupan. Kaisar Chou mengangguk dan bertanya, kesulitan apa yang Anda hadapi dengan jalan kehidupan primordial? Luo Feng melambaikan tangannya, dan partikel abu-abu muncul di depannya. Itu terbelah, mengungkapkan 2 partikel yang menyatu dalam keseimbangan yin-yang. Ini adalah bentuk partikel dasar dari makhluk alam kekacauan yang sempurna, bentuk Trinitas berunsur 8, jelas Luo Feng. Saya telah mendapatkan beberapa wawasan, tetapi saya masih belum bisa sepenuhnya memahaminya. Kaisar melihat partikel-partikel itu dan merasakan sakit kepala datang. Dia telah memfokuskan seluruh energinya untuk mengolah jalur kehancuran primordial, dengan hanya paparan minimal ke jalur primordial materi, kausalitas, dan ruang. Meski begitu, pemahamannya tentang itu hampir tidak berada di tingkat Raja Dewa. Adapun jalan kehidupan primordial, dia tidak mengerti sama sekali. Aku benar-benar bingung, Luo Feng mengaku, setelah menghabiskan sebagian besar dari 70 zaman untuk mempelajari ini. Saya akan menghargai bimbingan apapun dari guru. Bentuk Trinitas berunsur 8? Itu adalah bentuk struktur tubuh yang relatif dangkal, kata Kaisar Chou, berpikir cepat. Sebagai seorang kaisar, kecepatan mentalnya luar biasa. Dengan lambaian tangannya, mayat serangga lapis baja emas muncul di istana. Ini adalah mayat makhluk alam kekacauan.
Struktur tubuhnya bahkan lebih maju daripada bentuk Trinitas berunsur 8, itu adalah bentuk dunia 10 arah. Dengan tubuh ini, ia bisa bertarung melawan Raja Dewa. Pelajari bentuk ini dengan hati-hati, dan mungkin ketika Anda kembali ke bentuk Trinitas berunsur 8, Anda akan memahaminya dengan lebih baik. Luo Feng berdiri di sana, tercengang, menatap mayat serangga lapis baja emas. Mayat itu memancarkan kekuatan yang luar biasa. Makhluk macam apa ini? Luo Feng bertanya, bingung, karena dia belum pernah mendengar tentang makhluk seperti itu. Leluhur Guntur mencurahkan upayanya untuk meneliti berbagai garis keturunan Hunyuan. Ini adalah salah satu makhluk biasa yang dia ciptakan, Kaisar Chu menjelaskan. Ambil kembali dan pelajari. Setelah Anda mengumpulkan pemahaman yang cukup, Anda dapat mengonsumsi buah esensi Hunyuan dan mungkin memahami bentuk Trinitas 8 kali lipat sekaligus. Saya mengerti, Guru, Luo Feng mengakui dan segera menyimpan mayat itu. Lanjutkan, Kaisar Chu melambaikan tangannya. Luo Feng dengan hormat meninggalkan istana. Saya akan memberinya beberapa sumber daya, tetapi mayat serangga lapis baja emas ini bernilai 1 juta poin prestasi. Itu dihitung sebagai sumber daya, pikir Kaisar Chu, puas. Karena dia telah mengambil murid, dia tidak ingin memperlakukan mereka dengan buruk.